Oke, anak-anak, sebelum ibu membuka pelajaran, boleh yang masih duduk di belakang isi dulu di sini nih, duduk di bagian depan, supaya kelihatan rapi belajarnya. Siap aja. Oke, karena sudah kelihatan rapi dan juga sudah siap belajar, ibu akan buka pelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang ibu. Oke, ibu akan terlebih dahulu menanyakan kabar ke kalian. Kalau ibu bilang apa kabar semuanya, kalian bisa jawab alhamdulillah anakku Detin selalu sehat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk nama yang dipanggil oleh ibu bisa bilang hadir bu, gitu ya. Pada kasih bu, gitu. Siap? Siap. Suci dari Ibu selanjutnya Dinda Aulia. Adik bu. Yang selanjutnya ada Muhammad Alfian. Karena ternyata sudah disemai alhamdulillah pada hari ini semua ya anak-anak. Nah yang selanjutnya sebelum ke pembelajaran yang lebih intinya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi berdoa sama ibu versinya akan beda anak-anak. Nah biasanya kan ibu selalu menyuruh memimpin diri satu orang, tapi sekarang ibu yang akan memimpin doanya. Jadi kalian tinggal ucapkan apa yang ibu ucapkan dan kalian angkatkan kedua tangan kalian karena itu adalah ajar berdoa ya anak-anak ya. Siap ya berdoa dulu ya. Oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Oke, karena sekarang udah berdoa, ini ibu maaf ya ibu lagi keadaan tidak enak badan, tapi ibu semangat sekali untuk mengajarkan jadi kalian juga harus semangat belajar sama ibu siap? Siap. Nah, untuk mengubahkan semangat kalian sekarang boleh berdiri semuanya. Kita icing terlebih dahulu. Oke, sudah berdiri semuanya. Nah, sekarang kita akan tepuk semangat. Kalian tahu nggak tepuk semangat ya? Dung dan ding. Tahu nggak? Kalau ibu bilang tepuk semangat, dan ding. Dung dan ding dung. Aha semangat ya. Oke kita mulai. Tepuk semangat. Dang ding dung dang ding dung. Kalau ibu bilang bung, kalian gini bung. Kalau ibu bilang wow gitu ya. Oke kita coba 1, 2, 3 cik. Bung. Wow. Bung.
untuk selanjutnya boleh lihat kanan kirinya, bawah belakangnya, depannya ada sampah enggak? Ada. Oh nanti ya bisa dipegang dulu, nanti kalau sudah belajar bisa ditong sampahin. Terus boleh dilihat bajunya sudah rapi belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Dari mana keluar lagi ibu? Iya dari dulu ya bajunya ya. Supaya rapi ya. Ya selanjutnya boleh dikeluarin alat tulisnya. Udah anak sudah. Nah sebelum ibu memberikan kita hari ini mau belajar apa, ibu mau ikut materi dulu nih. Ada yang masih ingat minggu kemarin kalian belajar sama Ibu Rosa tentang apa? Tentang ini Bu, kelangkaan sumber daya. Oke, mantap sekali, betul ya. Minggu kemarin kalian belajar tentang kelangkaan. Nah sekarang sama Ibu, kalian akan belajar tentang aktivitas manusia pada zaman praksara. Apa katanya? Kita akan belajar apa? Aktivitas manusia pada zaman praksara. Oke, nah Ibu itu gak mau. Ya nanti Ibu jelasin ya. Oke. Nah yang selanjutnya nanti Ibu itu kalian diharapkan setelah belajar dengan Ibu, kalian yang pertama harus mampu mengetahui dan memahami aktivitas apa sih yang telah dilakukan oleh manusia purba pada zaman praksara. Dan yang kedua, kalian diharapkan mengetahui kebudayaan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman praksara. Dan yang ketiga, kalian diharapkan untuk bisa membuat laporan pengamatan membandingkan antara kehidupan praksara dengan kehidupan masa kini. Boleh kalau Ibu lagi ngomong didengerin kan? Didengerin kan? Ya. Ya, yang selanjutnya Ibu punya 2 gambar. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa ya? Ada berburu. Oke, ada yang lain apa ya? Ini gambarnya bercocok tanam. Oke, nah sebelum Ibu menjawab ini gambar apa, nah Ibu mau nanya dulu nih. Di sini tadi kalian sebelum pergi ke sekolah melakukan aktivitas enggak? Melakukan. Semuanya ya, Ibu mau tunjuk random Wildan melakukan aktivitas apa tadi sebelum ke sekolah? Saya olahraga Bu. Olahraga apa Wildan? Olahraga Wildan. Produktif banget Wildan. Biar sehat Bu. Biar sehat kata Wildan. Terus kecuali olahraga Wildan ngelakuin aktivitas apa lagi? Sarapan sama apa sarapannya Wildan? Nasi Bu. Beli atau masak? Beli. Oke, mantap. Yang selanjutnya Ibu mau nanya ke Ulfi tadi ngelakuin aktivitas apa sebelum ke sekolah? Sarapan sama apa boleh sarapannya? Sama angan kacang ya Ulfi ya. Oke, ternyata rata-rata dari anak-anak semuanya melakukan aktivitas sebelum pergi ke sekolah. Dan sama halnya dengan gambar di sini adalah gambar aktivitas di mana manusia purba ini. Kalau yang sebelah kanan ini gambar manusia purba ketika berburu hewan. Kalau yang ini adalah gambar ketika manusia purba pada zaman praksara itu ketika bercocok tanam. Oke, yang selanjutnya kan kata Ibu tadi kita akan belajar tentang aktivitas manusia purba. Yang pertama aktivitasnya ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Di sini ada yang pernah berburu hewan? Cungen. Apa Ibu? Mancing. Bisa. Mancingnya di mana Rosa? Di empang itu. Di empang. Kalau ikannya kan apa Rosa? Ikan mujair. Dibakar enak gak? Enak boleh dulu diterangkan ya. Nah pada masa ini manusia purba itu berburu di sini. Mereka berburu di daratan, semisal mereka berburu kijang, gajah, rusa dan lain-lain. Nah
pada masa mengumpulkan makanannya juga itu berasal sangat alami, yang berasal dari alamnya itu sendiri gitu. Semisal kayak mereka mencari seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain gitu. Nah pada masa ini juga mereka hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kalau kalian sekarang hidup di rumahnya masing-masing, berpindah-pindah atau menetap? Berpindah-pindah. Berpindah-pindah sih? Iya bu. Kemana nanti berpindah-pindahnya? Kadang ke kamar ayah, kadang ke kamar ibu. Kalau itu juga sama berpindah-pindah, tapi Aksi ganggu ayah. berpindah-pindah di sini mereka berpindah dari satu buah ke buah yang lain. Ya mereka mohon perhatiannya didengarkan ya. Apa mereka hidupnya di buah, jadi ketika memang persediaan makanan sudah tidak ada, mereka akan berpindah-pindah ke buah yang lain. Ya, nah pada masa ini juga mereka sudah menciptakan beberapa alat yang alat tersebut berasal dari tulang, kayu, dan batu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masa penghubung mengumpulkan makanan dan tinggal lanjut. Ibu, apa sih bedanya sama yang tadi? Kalau yang sekarang mereka berburunya gak cuma di darat tapi di laut juga, kayak di laut, di sungai mereka juga berburu. Kira-kira kalau di sungai mereka mencari apa? Ikan bu, ikan. Selain ikan, Kepiting bu. kepiting. Oke, dia benar sekali. Jadi berburunya itu enggak hanya di darat tapi di laut juga, kayak di sungai-sungai untuk berburu ikan. Dan untuk mengumpulkan makanannya juga yang membedakannya yaitu kalau di zaman ini, di masa ini. Mau izin ke toilet. Boleh, boleh. Ibu saya juga. Oke, boleh. Silakan. Oke, kalau dalam mengumpulkan makanan kita lanjutkan ya. Mereka bukan hanya dari alam, boleh didengarkan, bukan hanya dari alam, tapi mereka juga mengumpulkan makanan dengan cara bertani sendiri. Semisal mereka bercocok tanam, semisal buah dan sayur-sayuran gitu. Nah, yang selanjutnya ada masa bercocok tanam. Boleh Asoka untuk baca ini. Pada masa ini, manusia mulai membuka lahan baru. Mereka memanfaatkan hutan dan semak dengan cara menebang dan memakannya. Kemudian mereka menanami lahan dengan cara sederhana. Pada masa ini juga mulai ada pola perkampungan dan manusia sudah menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Pola hunian perkampungannya berada di sekitar sumber air dan dataran tinggi. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan lebih maju dari masa sebelumnya seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Oke, anak-anak, makasih ya Asoka, dijawab dari Ibu. Nah, yang selanjutnya ada masa bercocok tanam anak-anak. Yang mana pada masa bercocok tanam ini manusia purba masih melakukan berburu dan mengumpulkan makanan, tapi prioritas aktivitas yang dilakukannya yaitu bercocok tanam. Jadi mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk mereka tanami dengan tanaman sederhana. Dan pada masa ini juga, kalau tadi kan di dua masa sebelumnya mereka masih berpindah-pindah dan nomaden, pada masa ini mereka sudah mulai membuat sebuah perkampungan atau hidup secara berkeluarga gitu dalam satu kampung gitu. Yang selanjutnya ada masa yang satu lagi, ada masa perundagian. Ibu mau nanya dulu, di sini ada yang orang tuanya dagang punya toko emas, cu? Aku ibu punya. Di mana tokonya? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Itu penjualannya kayak penjualannya apa aja nih? Ini maksudnya doang, nasi kalung banyak loh ini. Oke. Nah, makasih Neng Dewi. Nah, sama juga sama masa perundagian ini anak-anak. Jadi masa perundagian ini di mana manusia purba sudah memiliki kemampuan untuk memuai sebuah emas, tembaga, perak untuk dijadikan sebuah barang atau perhiasan gitu. Jadi pada masa ini sudah mulai dikenalkan kayak perhiasan dari emas, dari perak, dan dari berlian. Dan pada masa ini juga sudah diterapkan adanya perdagangan di sini dengan cara bertukar atau barter. Kalian tahu barter? Tahu. Kayak bertukar, semisal aksi menukarkan beras ke alfian menukarkan dengan telur, semisal itu contohnya. Dan pada masa ini juga perdagangannya dilakukan dengan cara mereka
menggunakan perahu bercadik dalam melakukan perdagangan dari satu pulau ke pulau lainnya. Oke, mungkin itu aja pematerian dari Ibu. Nah, yang selanjutnya sebelum dilanjut ke model pembelajaran dari Ibu, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya Ibu. Boleh Agun. Mau bertanya. Ya, udah. Terima kasih manusia. Iya, Bu. Ibu jadi nggak fokus tahu. Aku beri ke depan. Iya, iya. Aku kenapa? Aku kan udah nggak apa-apa sekarang baca Ibu nanti aja Bapak. Terima kasih manusia purba. Wah, Boleh mau jadi aja dulu aja. Jangan ketawa, jangan diketawain ya, kemudian ya. Ibu, kenapa sih manusia purba pada zaman praaksara melakukan berbagai apakah inisiatif atau ada yang memerintahkan, Bu? Oke, Agung, terima kasih atas jawabannya. Lain-kali kalau itu tanya aja, lain-kali jangan hanya sama Dewi kan dia mau ngapain kamu? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Agung. Kenapa mereka melakukan sebuah aktivitas karena mereka itu mempunyai otak yang tersebut mereka gunakan untuk mereka bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup, dan mereka melakukan kayak aktivitas yang tadi udah Ibu sampaikan. Itu Agung, apakah dimengerti? Iya Ibu, dimengerti. Terima kasih banyak, Bu. Yang selanjutnya Ibu akan menggunakan model snowball probing. Jadi Ibu akan membagikan dua kelompok, yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Ini ada mind mapping. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya dan membuat satu pertanyaan yang nanti pertanyaannya kalian tuliskan dalam bola ini. Mengerti, paham? Oke, ini untuk kelompok satu. Ini untuk pertanyaannya nanti ditulisin di bolanya ya. Ini untuk kelompok dua, ini nanti pertanyaannya ditulisin di sini ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk bikin pertanyaannya dan diskusi. Ibu silahkan. Ibu bisa dulu ngomong. Oke, karena cukup waktunya sudah membuat pertanyaannya sudah. Karena sudah, nanti jangan melemparnya satu perwakilan kelompok yang ini melemparkan ke kelompok yang ini, tapi dengan cara kalian melemparkannya sambil merem sambil merem, tunjukkan ke ketua kelompok di sini siapa kelompoknya. Nanti sekali dari sini juga ke sini sambil merem. Kalau misalnya dalam satu tembakan sambil merem tidak kena ke ketua kelompoknya, nanti yang kedua kalinya bapak sambil molek dan ke siapapun yang penting ke anggota kelompoknya. Paham? Oke, boleh dimulai dari kelompok ini. Ibu, ketua kelompoknya siapa? Ini di sini siapa? Adin aja, Bu, Adin. Adin. Silakan berdiri Adin. Dari siapa yang Dari kelompok ini ke kelompok ini. Siapa nih? Aku aja aku. Adin bayar. Ibu kan yang juga kenal. Enggak bebas. Tapi Ini harus ngambil gambar. Iya. Kenapa, Bu? Enggak. Berarti yang kedua kalinya ada bapak harus sambil juga. punya nggak pernah. Itu bolanya disebutan ya. Boleh yang sana ke kelompok yang ini. Nah, oke, kalau sudah benar dan sudah memegang bolanya, yang selanjutnya Ibu mau kalian menjawab pertanyaannya dan menuliskan jawabannya di sini ya. Paham? Satu, dan ini untuk kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawabnya. Iya, Ibu. Oke, karena sudah dirasa cukup gitu ya. Yang selanjutnya boleh dikumpulkan saja ke Ibu untuk membuat jawabannya. Ibu, ini bola Kita kembali ya buat kalian diskusi ya. Oke. Yang selanjutnya dari pembelajaran Ibu tadi, barangkali ada yang mau menyimpulkan dari siapa? Chung He
pembelajarannya. Ada yang mau? Iya Bu. Oke, Yulia boleh. Jadi, aktivitas pada masa zaman praaksara sangat bergantung pada alam dan mengalami perkembangan seiring waktu. Jejak aktivitas mereka juga menjadi bukti penting dalam memahami sejarah perkembangan peradaban manusia. Oke, terima kasih Yulia. Dan yang selanjutnya, Ibu ada hadiah yang tadi bertanya sama yang mengumpulkan. Ini hadiah dari Ibu. Sama ya. Terima kasih. Untuk yang lain juga nanti kita Ibu kesempatan dapat. Yang mau menangkap pegangan bola tidak menampakkan di bawah. Apa? Benar? Yang mulai menangkap pegangan. Oh, nanti lagi ya Bunda ya. Awinda Sudah disimpulkan, Ibu akan diberikan penguatan. Jadi anak-anak untuk materi ini memang harus kalian pahami, karena dengan kita memahami aktivitas apa yang dilakukan oleh zaman praaksara, kita bisa belajar dan mengambil hikmah-hikmah dari apa yang sudah mereka lakukan. Paham? Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan PR buat kalian untuk bahan evaluasi. Nanti kalian bakal ditugaskan sama Ibu dan nanti dikumpulkannya minggu depan. Untuk kalian nanti dapat nilai ada lagi yang A, yang B gitu ya. Nilainya siap untuk diberikan tugas. Oke. Ini ya. Jadi kelompok tugasnya. Oke. Karena Ibu sudah memberikan tugas PR, yang selanjutnya Ibu mau kita berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita akan menyanyi warna semua. Kita akan menyanyi bersama ya. Tapi kalian harus ada gayanya, mau gini-gini, mau gini-gini ya. Oke, siap? Boleh. Kalau sini boleh ya. Jangan. Oke, kita mulai ya. 20. Baik semuanya, karena pelajaran sudah selesai, maka baiknya kita berdoa sebelum dulu. Berdoa dimulai. Jangan dibuka. Beri salam.